Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Saudara pendengar di mana saja berada, Aljazair merupakan salah satu negara yang berada di Afrika bagian utara. Merdeka pada 5 Juli 1962 dan Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan pertama kali Aljazair dan membuka kedutaannya pada tahun 1963. Terkait dengan Aljazair, ada sebuah kunjungan dari kapal Republik Indonesia atau KRI Bima Suci, di mana kapal KRI Bima Suci ini dengan berisi lebih dari 145 kadet dan 96 ABK serta 14 staf misi sedang melakukan perjalanan dan singgah di Aljazair. Misi ini dimulai pada sekitar April 2023 dan misi ini akan berlayar selama 7 bulan, di mana akan meliputi sekitar 214 hari dan akan sekitar menempuh jarak 25.869 mil laut. Terkait dengan kunjungan dan persinggahan KRI Bima Suci di Aljazair, kini telah tersambung dengan Duta Besar Indonesia untuk Aljazair, Bapak Khalif Akbar. Halo Pak Khalif. Apa kabar Pak Suhartono? Baik Pak, selamat siang. Di sana siang atau pagi nih Pak suasananya Pak? Di sini selamat pagi Bapak. Oh, pagi, ada ya. beda 6 jam antara Indonesia dengan Aljazair. Di sini GMT +1 Pak. Oh gitu Pak. Oh jadi sana sekitar pagi sekarang nih, pagi ya, di sini siang hari nih Pak nih. Oke Pak. Betul. Pak, ini kami ingin sedikit berbincang-bincang terkait dengan kunjungan KRI Bima Suci ini Pak di Aljazair Pak. Bisa Bapak ceritakan Pak bagaimana dan apa saja yang telah dilakukan dan dipersiapkan pihak kedutaan untuk menyambut kedatangan kru dari Bima Suci tersebut Pak? Terima kasih Pak Suhartono. Tentunya pertama-tama kami ingin menyapa terlebih dahulu para pendengar dari Voice of Indonesia dari RRI Pak. Kami memang baru saja memfasilitasi kunjungan KRI Bima Suci dari Indonesia ke Aljazair. Kami menerima berita mengenai rencana kunjungan KRI Bima Suci adalah sekitar awal bulan Maret Bapak, dari Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Dan kami kemudian berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di Aljazair untuk mempersiapkan atau menjamin kelancaran dari kunjungan KRI Bima Suci ke Aljazair. Tadi yang disampaikan oleh Pak Suhartono betul Pak, lama dari perjalanan KRI Bima Suci dari Surabaya dan kembali ke Jakarta kurang lebih adalah 214 hari atau kurang lebih 7 bulan. Dan Aljazair adalah merupakan tempat persinggahan ke-7 Pak Suhartono. Oh ke-7 ya Pak? Jadi ya. ke-7 Pak. Sejak berangkat dari mana? Dari Surabaya, kemudian ke Batam, kalau nggak salah ke Kolombo, kemudian naik ke atas ke Salalah di Oman, kemudian masuk ke Jeddah, selanjutnya masuk ke Mesir di Alexandria, dan ke-7 adalah di Algiers, di Aljazair Bapak. Ya. Jadi sejak kami menerima berita rencana kunjungan KRI Bima Suci, kami mengadakan koordinasi dengan pihak terkait di sini, khususnya dengan Kementerian Pertahanan dan juga dengan pihak Angkatan Laut dari Aljazair melalui fasilitasi Kementerian Luar Negeri Aljazair. Jadi alhamdulillah Bapak, semua rencana kunjungan KRI Bima Suci dan kru ke Aljazair alhamdulillah telah berjalan dengan baik, yaitu pada tanggal 31 Mei kemarin sampai tanggal 3 Juni 2023 Pak Suhartono. Oh gitu Pak. Apakah ada arahan khusus Pak dari Kemenlu terkait kedatangan KRI ini sini Pak? Ya arahan khusus ya macam-macam lah Pak, mungkin yang lebih detailnya lagi gitu Pak. Baik, memang kalau kami lihat Pak, kami melihat dan kami menyimpulkan bahwa KRI Bima Suci ini adalah kapal budaya Indonesia, di mana kapal tersebut adalah merupakan tall ship atau kapal seperti Finisi Pak, kalau dulu adalah Dewa Ruci, yang krunya
didesain juga atau dipersiapkan untuk melakukan berbagai bentuk kesenian. Dari tari-tarian, kemudian dari band musik yang membawakan lagu-lagu Indonesia. Dan itulah Pak yang kami manfaatkan selama kunjungan 3 hari di Aljazair untuk memperkenalkan Indonesia lebih dalam melalui kunjungan dari kapal Bima Suci ini, KRI Bima Suci ini. Jadi alhamdulillah Pak, untuk semua kru yang saat ini berjumlah, yang kemarin berjumlah sekitar 96 orang, kami sudah mengatur berbagai persiapan kunjungan. Pertama pada saat kedatangan komandan kapal, kemudian melakukan courtesy call kepada Panglima Armada Tengah Aljazair seperti Indonesia Pak, untuk Angkatan Laut dibagi 3 wilayah, 1, 2, dan 3. Setelah itu kita kemudian juga mengatur kunjungan para kru secara bergantian untuk melihat atau city tour dari kota Aljazair, dan kemudian ada pertandingan persahabatan olahraga, dan kemudian ada koktail party di atas kapal. Kami mengundang juga seluruh warga negara Indonesia, kemudian pejabat-pejabat dari Angkatan Laut Aljazair, dan juga para duta besar negara-negara Asia untuk menikmati hidangan Indonesia di atas kapal tersebut, Pak. Ini adalah kesempatan yang sangat langka yang kami persiapkan selama ini. Kemudian di akhir kunjungan adalah jamuan makan malam dari pihak Angkatan Laut Aljazair yang ditujukan kepada komandan dan seluruh kru dari KRI Bima Suci, termasuk kami sendiri hadir di dalam resepsi jamuan makan malam, ya katakanlah perpisahan Pak. Kemudian alhamdulillah pada tanggal 3 Juni yang lalu, hari Sabtu, KRI Bima Suci berangkat dari pelabuhan Aljazair tepat pada pukul 10 pagi untuk menuju ke tempat persinggahan selanjutnya di Perancis. Itu kurang lebih Pak Suhartono gitu, Pak, yang dapat kami share, dapat kami sampaikan kepada Pak Suhartono dan seluruh pendengar dari Voice of Indonesia. Terus setelah tadi Bapak mengatakan bahwa krunya bisa melakukan apa saja dengan membawa misi budaya segala, bagaimana Pak tanggapan dari pihak Aljazair sendiri terhadap kehadiran KRI Bima Suci ini, Pak? Baik Pak Suhartono, mungkin sekedar ilustrasi bahwa nama Indonesia cukup sangat dikenal di Aljazair. Karena peran kita pada saat Aljazair mendapatkan kemerdekaan pada tahun 62, kemudian tadi Bapak sebutkan tahun 63, kita adalah salah satu dari negara pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Aljazair. Namun dengan kehadiran KRI Bima Suci yang juga menampilkan berbagai kesenian, semakin membuka mata mereka terhadap Indonesia, Pak. Yang kami tangkap mereka terkagum-kagum karena dari Indonesia ke Aljazair menggunakan kapal adalah tidak mudah, Pak. Maksudnya jauh. Jauh sekali. Mereka berangkat pada tanggal 2 April, pada tanggal 2 April, betul, dan kemudian sampai di Aljazair pada tanggal 31 Mei. Berarti hampir 2 bulan. Mereka melakukan perjalanan melalui laut selama kurang lebih 2 bulan. Mereka sangat kagum. Terlebih di buku pelajaran orang Aljazair, murid atau pelajar Aljazair, mengenai Indonesia, peran Indonesia dalam mendapatkan atau membantu kemerdekaan Aljazair itu juga tertuang Pak di buku pelajaran. Jadi ini adalah semakin membuka mata dan pikiran mereka mengenai Indonesia, dan ini adalah sangat membantu kami dalam bagaimana lebih untuk memperkenalkan Indonesia di wilayah kerja kami Pak, KBRI Aljazair. Ada sister city ya Pak ya, kita ada itu Casablanca, lain lagi, itu di sana di Maroko Pak ya. Apakah Betul, apakah ada kegiatan sister city Pak di Aljazair dengan Indonesia Pak, kayak seperti di Maroko itu Pak? Ya Pak, kami kemarin pada saat pertemuan dengan dengan gubernur Aljazair, itu salah satu yang akan kita tuju adalah memang untuk pembentukan sister city, yaitu antara capital dalam hal ini adalah Aljazair dengan Jakarta. Kemudian pada saat kami berkunjung ke Mostaganem, itu adalah salah satu wilayah Aljazair atau gubernur atau provinsi yang memiliki industri pariwisata
dan mereka juga sangat tertarik untuk melakukan kerjasama melalui sister city dengan tempat pariwisata kita, Pak. Dalam hal ini mungkin yang bisa kami tawarkan adalah Bali. Mudah-mudahan, Pak, hal tersebut dapat terrealisir karena saat ini kami sedang mengupayakan adanya pertemuan bilateral, Pak, antara Indonesia dengan Aljazair, di mana nantinya hal-hal yang mengenai kerjasama di second track diplomasi atau diplomasi jalur kedua dapat kita dorong juga, Pak. Seperti misalnya untuk ekonomi dan perdagangan, kita juga sudah mempersiapkan pembentukan business council. Demikian Pak Suartono. Iya Pak, ini saya juga dapat info ini Pak, bahwa dari Duta Besar Aljazair bahwa ada pertemuan komisi gabungan Indonesia Aljazair, Pak. Apakah yang disebutkan dengan Bapak tadi, Pak? Ada pertemuan bilateral itu menyangkut hal ini, Pak? Betul Pak, memang pertemuan yang akan kita rencanakan ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan pertama itu dilakukan di tahun 2003 dan perjanjian kerjasama sudah banyak yang tidak berlaku atau expired. Untuk pertemuan kedua ini kita sudah mempersiapkan 7 draft MOUs yang kemungkinan akan kita dorong ke dalam pada saat pertemuan bilateral tersebut sebagai hasil atau deliverables dari kedua pertemuan, Pak. Kami harapkan pertemuan dapat dilakukan pada tingkat menteri. Jadi betul Pak, confirm kita sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Aljazair. Oh gitu. Apakah di antara itu salah satu kerjasama itu apakah ada di bidang pertahanan keamanan terkait dengan kunjungan dari KRI Bima Suci tersebut, Pak? Kebetulan Pak, dari 7 tersebut, 7 MOU, draft MOU atau konsep kesepakatan kerjasama tidak termasuk di bidang pertahanan. Akan tetapi Bapak, kemarin pihak Aljazair, Angkatan Laut Aljazair sangat tertarik untuk melakukan kerjasama lebih tinggi lagi dengan pihak militer, dengan pihak TNI kita, khususnya Angkatan Laut Indonesia, Pak. Baik itu dalam rangka pertukaran kunjungan atau capacity building, atau kemudian kita bertukar pengalaman. Gitu. Mengingat selama ini memang sudah ada kunjungan kapal Aljazair di Indonesia, tetapi sifatnya hanya transit setelah melakukan kunjungan dari negara ketiga, negara yang lain, Bapak. Gitu. Jadi jawabannya Pak, memang di bidang pertahanan kami belum persiapkan untuk salah satu dari hasil pertemuan atau MOU dari rencana pertemuan bilateral yang akan datang. Terkait dengan tadi Bapak bilang mengatakan belum adanya rencana kerjasama di bidang pertahanan keamanan. Kita ketahui memang beberapa saat ini Indonesia sedang berusaha untuk memperkenalkan alutsista produksi Indonesia ke luar negeri. Dalam hal ini seperti PT PAL di Surabaya dan juga ada PT Pindad di Bandung dan juga PT Dirgantara di Bandung. Untuk PT PAL sendiri kita ketahui bahwa Indonesia baru saja berhasil meluncurkan salah satu KRI-nya yang buatan Indonesia, di mana beberapa bagiannya itu adalah hasil karya dari pemuda Indonesia atau bangsa Indonesia sendiri. Dan ini mungkin bisa jadi seperti Bapak katakan, orang-orang dari Aljazair tertarik melihat keteguhan dan ketangguhan Indonesia dengan KRI Dewa Ruci hingga bisa sampai dari Indonesia sampai ke Aljazair. Terkait itu memang belum ada jadi Pak ya rencana-rencana kegiatan itu untuk dipromosikan terkait untuk kerjasama pertahanan tersebut ya Pak. Tapi untuk kerjasama yang lainnya Pak, ekonomi, kira-kira apa sih Pak yang ekonomi Pak nih yang Indonesia yang yang sedang dilangsungkan dengan Indonesia dengan Aljazair Pak? Baik Pak Suartono, mungkin sebelum kami menjawab pertanyaan inti Bapak, untuk alutsista memang saat ini sedang ada penjajakan dari pihak Aljazair untuk membeli produk-produk dari PTDI, Dirgantara Indonesia. Ya tentu mungkin Pak Suartono sudah paham ada 2 produk yang memang sangat digemari di luar negeri. Pertama adalah CN 235 dan 212 yang I, Pak. Itu kita sudah mendapatkan informasi, sudah menyampaikan informasi mengenai spesifikasi pesawat tersebut kepada pihak-pihak di Aljazair
untuk kepentingan penerbangan sipil, Pak Suwartono. Iya, Pak. Kemudian hal kedua yang ingin kami sampaikan bahwa di Aljazair saat ini ada 2 BUMN Indonesia yang beroperasi di Aljazair. Pertama adalah Pertamina yang memiliki 3 ladang minyak di Aljazair Selatan atau di Sahara. Kemudian yang kedua adalah PT Wika yang saat ini sudah menyelesaikan pembangunan kurang lebih 4.000 unit apartemen di 4 provinsi di Aljazair. Untuk itu, nilai perdagangan antara kedua negara setiap tahun ini semakin meningkat, Pak. Saat ini di tahun 2023 baru satu semester itu sudah mencapai hampir $1 miliar. Memang sebagian besar itu didominasi oleh impor kita minyak dari Aljazair, Pak. Yaitu hasil penyulingan dari Pertamina di 3 sumur atau ladang minyak yang ada di Provinsi Hasim Mastaud di Gurun Sahara. Gitu. Potensi lain yang bisa kita kembangkan adalah banyaknya atau tingginya deposit fosfat di Aljazair, Pak, yang bisa kita manfaatkan untuk semakin memperkuat ketahanan pangan kita dalam hal pembuatan pupuk. Itu yang kita sedang jajaki juga, Pak. Sudah ada beberapa permintaan informasi dari Indonesia, baik itu BUMN maupun pihak swasta, untuk mendapatkan suplai fosfat dari Aljazair. Itu Pak Suwartono yang bisa kami share untuk masalah perdagangan dan ekonomi. Indonesia kan mendapat minyak dan fosfat yang ditawarkan Aljazair. Nah, sekarang Indonesia menawarkan apa, Pak, perdagangannya di Aljazair, Pak? Baik, Pak, mungkin saya koreksi sedikit, Pak. Yang sudah berjalan ekspor impornya adalah baru minyak, Pak, baru oleh Pertamina. Untuk fosfat kita sedang dalam penjajakan on the pipeline, Pak. Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan suplai dari Aljazair. Nah, kemudian untuk hal lain yang Indonesia ekspor ke Aljazair, yang pertama sudah jalan adalah bahan dasar pembuat sabun dari pabrik terbesar di Aljazair, yaitu soap noodle. Itu bahan dasarnya adalah dari kelapa sawit, Pak Suwartono. Yeah. Kemudian yang kedua adalah bahan bangunan. Bahan bangunan itu glass block yang nilainya relatif tinggi. Untuk tahun depan kita sudah menyaksikan penandatanganan kontrak yang nilainya kurang lebih dari $5 juta Amerika. Itu adalah glass block, bahan bangunan, mungkin Bapak tahu yang batu bata transparan itu, Pak, yang untuk dekorasi outdoor. Itu yang besar yang 2, Pak. Tapi ada juga produk-produk lain seperti jaring untuk jaring, dan kemudian ada permintaan kopi, dan ada juga beberapa komoditi yang diimpor dari Indonesia, itu dilakukan oleh pihak swasta. Kemudian untuk obat-obatan juga kita sudah masuk ke sini secara perlahan, Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita lebih akan perluas lagi untuk consumable medical goods-nya, Pak. Yaitu seperti jarum suntik, kemudian untuk alat-alat kedokteran atau pengobatan lainnya. Mengingat di Aljazair sekarang sedang banyak membangun rumah sakit, Pak Suwartono. Oh, gitu. Oh gitu, Pak. Iya, saya juga membaca ini artikel bahwa Indonesia BPOM dan juga menyetujui beberapa produk medis yang dikirim dan dipasarkan ke Aljazair. Betul, Pak. Ya. Ini, Pak, tadi saya maaf, Pak, saya agak mengulang sedikit. Ini tadi terkait Bapak mengatakan bahwa yang di awal itu bahwa ketika datang dari tim atau kru dari ABK dan juga kadet dari KRI Bimasuci ini menampilkan beberapa suguhan ragam budaya Indonesia termasuk kulinernya, Pak. Ini yang menyelenggarakan dan yang membuat seperti tari-tarian dan juga kuliner, apakah dari pihak Aljazair, dari pihak kedutaan, atau dari kru sendiri, kru yang ada di KRI Bimasuci, Pak? Ya, Pak. Untuk tim kesenian memang yang menampilkan adalah dari kru KRI Bimasuci, termasuk untuk mempersiapkan makanan itu juga dari dapurnya atau dari chefnya KRI Bimasuci. Kami di sini hanya memfasilitasi, Pak, yang sifatnya ya
apa Pak ya, dukungan logistik dan dan lain-lainnya Pak. Oh gitu. Kalau bahan-bahan dari masakan sendiri, apakah datang dari kayak apa, Bima Suci ini sudah menyiapkan bawa barang-barang sendiri bahan-bahannya, atau dari apa, kedutaan sendiri yang sudah menyiapkan Pak bahan-bahan untuk masakan itu sendiri Pak? Ya Pak, semua untuk penentuan menu itu kita bicarakan bersama, tetapi untuk mempersiapkannya bahannya semua dari KRI Bima Suci. Tapi kami juga membantu untuk pemenuhan logistik bagi kru KRI Bima Suci Pak. Oh, gitu. Baik itu logistik untuk makanan, kemudian logistik lainnya seperti misalnya bahan bakar dan seterusnya Pak. Oh gitu. Jadi ini suatu bentuk kolaborasi Pak memang. Karena sekali lagi kapal ini KRI Bima Suci adalah menurut kami adalah kapal yang sifatnya duta bangsa Pak. Jadi sudah lengkap itu paketnya Pak, baik dari aspek kulinernya, dari keseniannya. Iya. Jadi memang kami di sini sangat-sangat terkagum-kagum Pak mengenai kesiapan dari KRI Bima Suci untuk melakukan perjalanan atau kunjungan ke luar negeri sekaligus memperkenalkan aspek kuliner dan budaya Indonesia. Oh gitu, hebat juga nih Pak ya. Itu kadet-kadetnya selain dia taruna, tapi juga bisa menari dan sebagainya. Saya di sini sebutkan ada tari piring, apa tari Bali, dan saya tidak tahu nih itu sajian kulinernya apa yang ditawarkan di sana Pak, sehingga membuat orang Aljazair itu jadi tertarik dengan kuliner Indonesia ini Pak. Ya mungkin Aljazair itu penduduk mayoritasnya beragama Muslim Pak, dan memang di sini makanan pokoknya bukan nasi Pak, tapi kuskus. Namun saat ini nasi sudah mulai banyak dikenal di Aljazair. Mengenai kuliner, kami 2 tahun berturut-turut mengadakan Indonesian Food Festival. Kesimpulan kami yang disukai oleh masyarakat Aljazair untuk lauk adalah rendang, Pak Suartono. Rendang. Kemudian dia biasa Pak untuk nasi goreng, mie goreng, dan makanan jenis lainnya. Mengingat Indomie juga banyak dijual di Aljazair. Iya. Oh, dan gitu. kemudian rencananya Pak di minggu depan atau di minggu ini kami akan meresmikan pembukaan restoran Indonesia pertama di Aljazair. Oh. Mudah-mudahan itu akan semakin bisa memperkenalkan Indonesia khususnya melalui kulinernya Pak kepada masyarakat Aljazair. Mohon doanya Pak Suartono. Siapa ini rendang ini memang makanan yang terkenal dan nomor 1 ini dalam daftar makanan terlezat di dunia nih Pak. Kalau nggak salah belum lama ini juga masuk rawon, itu tuh masuk juga Pak untuk dalam salah satu yang makanan yang penggemarnya masuk dalam 10 besar kalau tidak salah, itu dalam masakan yang terenak di dunia. Iya Pak, ini bagus sekali Pak, ada yang ini semuanya. Oh ya Pak, ngomong-ngomong tadi Bapak menunjukkan dihadiri oleh juga warga negara Indonesia di Aljazair Pak. Ada berapa sih Pak jumlah warga negara Indonesia di Aljazair Pak, termasuk mungkin ada para pekerja konstruksi yang tadi Bapak sebutkan pembangunan di sana Pak? Ya Pak, jumlah warga negara Indonesia di Aljazair sekarang relatif tidak banyak Pak, totalnya sekitar 253 atau 254. Itu termasuk keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Aljazair. Namun 2 tahun yang lalu sebelum COVID Pak, pada saat Wika sedang dalam proses puncak-puncaknya pembangunan apartemen, itu pernah mencapai hampir 1.100 Pak, di atas 1.000. Jadi dengan selesainya pembangunan apartemen, berangsur-angsur jumlah pekerja Wika yang bekerja di Aljazair juga kembali ke Indonesia, sehingga jumlahnya sekarang hanya 250. Untuk Pertamina tidak banyak Pak, rotatornya hanya sekitar 20 orang yang bergantian keluar masuk Aljazair untuk jangka waktu tertentu. Misalnya sekitar 2 atau 3 bulan sekali mereka bergantian Pak. Gitu, siap. Karena pekerja di lapangan sebagian besar lebih banyak adalah pekerja lokal. Iya Pak, ini menggagumkan sekali bahwa hasil konstruksi atau para insinyur kita ini, arsitektur kita ini ternyata diakui Pak di internasional, gimana Wika sendiri mendapat kepercayaan untuk membangun hampir 4.000 ya Pak tadi Pak ya, 4.000 apartemen ya Pak di Aljazair. 4.000 apartemen, betul ya. Pak, tepatnya 4.200-an Pak, 4.200 ya, 4.200 di lokasi di 4 provinsi. 4 provinsi Pak ya, itu suatu kebanggaan kita bahwa arsitektur dan olah pikir budaya pikir kita dari
arsitek kita ternyata diakui dan ketangguhannya juga hasilnya itu juga diakui oleh pihak luar negeri. Baik Pak, ini sebelum kita tutup Pak dialog ini atau wawancara ini, Bapak bisa sampaikan Pak pesan-pesan yang disampaikan Pak kepada kami terkait hasil kunjungan KRI Bima Suci dan juga hubungan kita dengan Aljazair Pak? Baik Pak Suartono, kami di sini melihatnya sebagai warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan bagaimana kita melihat bangsa kita yang besar ini, bangsa Indonesia di luar negeri Pak. Dengan kehadiran Bima Suci, KRI Bima Suci itu membuat kita di sini semua teman-teman di KBRI dan juga warga negara Indonesia menjadi bangga Pak sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana kita bisa melihat bendera merah putih yang berukuran sangat besar itu berkibar di negara asing khususnya di Aljazair ini Pak. Jadi menurut kami Pak, kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia karena kita cukup diakui dan cukup disegani dan dihormati di luar negeri. Sekali lagi Pak, kami ini melihatnya dari kami warga negara Indonesia yang sedang bertugas di Aljazair. Itu yang secara singkat dapat kami sampaikan Pak. Dan terlebih lagi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuka jejaring Pak, networking, jejaring kerja. Nantinya kita sangat perlukan pada saat kita memperjuangkan merah putih di luar negeri Pak. Itu mungkin secara singkat yang dapat kami share, dapat kami sampaikan kepada seluruh pendengar Voice of Indonesia dan kepada Pak Suartono. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya kita dapat berbincang-bincang terkait dengan kunjungan KRI Bima Suci dan juga terkait juga dengan hubungan bilateral Indonesia dengan Aljazair. Semoga kedepannya apa yang dicita-citakan kita semua untuk Indonesia semakin dikenal di luar negeri dengan bukan hanya karena keindahannya juga, tapi kemampuan inovasi dan budayanya seperti tadi ada budaya kita terkenal sudah Bali dan sebagainya, dan juga konstruksi kita ini Pak, Wika ini kah pertaruhan kita di luar negeri bahwa bangsa ini adalah bangsa yang bisa maju dan kuat dalam membangun suatu peradaban Pak. Terima kasih Pak. Semoga terima kasih Pak Suartono. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Sebagai catatan Pak, kami saking bangganya sampai kami minta topi untuk KRI Bima Suci Pak. Dan banyak masyarakat Aljazair yang mengetahui kehadiran kapal ini antara lain melalui media sosial kita Pak. Karena kita menyebarkan info, kita blast keluar melalui media sosial. Berapa lama tuh Terima Pak? kasih Pak Suartono. Ya Pak, sebentar Pak. Berapa lama Pak promonya KBRI terkait akan kedatangannya Bima Suci ini Pak? Maaf Pak. Berapa lama promonya dilaksanakan oleh KBRI Aljazair terkait akan kedatangan Bima Suci ini ke Aljazair Pak? Untuk persiapannya Pak, maksudnya? Iya, promonya itu tadi kan Bapak promonya itu untuk promosi Pak, kita hanya menyampaikan seluruh kegiatan KRI Bima Suci kepada masyarakat Aljazair melalui platform sosial media kita Pak. Kita menggunakan itu Instagram dan juga Facebook. Dan juga kita memiliki hubungan dengan banyak influencer di Aljazair yang bisa ikut membantu menyebarluaskan berita informasi dari KBRI kepada masyarakat Aljazair Pak. Oh iya gitu. Baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Semoga ke depan pihak kedutaan bisa memberikan yang terbaik dengan memberikan kontribusi untuk kebesaran dan kejayaan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak. Amin. Atas kesempatannya. Terima kasih Bapak. Salam sehat selalu dari Aljazair untuk seluruh pendengar Voice of Indonesia dan juga untuk Pak Suartono dan tim. Siap. Dari Indonesia. Ya, terima kasih. Kasih, Pak. Ya, salam juga untuk keluarga besar KBRI. Semoga sehat walafiat semua Pak di Amin. Negara luar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.